Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita. Masih baca kitab Riyadhus Shalihin bab tentang al-yakin wa tawakkal. Babul yakini wa tawakkuli, bab tentang yakin dan tawakal. Kita sampai di hadis yang ke-6 kemarin. Tentang Abu Bakar ya, di Gua Hira ya, dua Gua Sur ya, As-Samin, nama As-Samin. Baik. Hadis yang ke-8 kemarin ya. Kita ulang lagi hadis yang ke-8. Qala mu'allif rahimahullah, al-hadisus samin, hadis yang ke-8 dalam bab yakin dan tawakal. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'd bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu, wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum. Qala nadartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina fa qultu ya Rasulullah law anna ahadahum nadara tahta qadamayhi la absarna. Faqala ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu salisuhuma, muttafaqun alaih. Di sini dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku melihat kepada atau ke kaki atau tapak kaki orang-orang musyrik, dan kami ketika itu sedang berada di dalam gua, dan mereka di atas kepala kami. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka ini melihat ke bawah kedua telapak kakinya, niscaya ia akan melihat kita. Faqala ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu salisuhuma, muttafaqun alaih. Lalu Nabi mengatakan, yakni ma dhannuka, bagaimana menurut prasangka kamu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang Allah itu yang ketiganya, muttafaqun alaih. Qala Sa'utsaimin rahimahullah, sabda Nabi, ma dhannuka bi Abi Bakar ya Abu Bakar bisnaini Allahu salisuhuma, ay ma dhannuka hal ahadun yaqdiru alaihima aw yanaluhuma bisu'in. Maksudnya yakni bagaimana prasangka engkau, apakah ada salah seorang yang mampu untuk menimpakan malapetaka kepada keduanya? Jawabannya ya tidak mampu. Tidak mampu. Kisah ini yakni terjadi ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan dari itu yaitu ketika Rasulullah tatkala Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan.
mengajak manusia. Dan mereka pun mengikutinya. Sementara orang-orang musyrik khawatir. Akhirnya mereka qamu didakwatihi, berupaya untuk menentang dakwah Rasul. Wa dhayaquhu, mereka memberikan tekanan. Wa adauhu, menyakiti Nabi, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Maka Allah Ta'ala memberikan izin, mengizinkan Nabi untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka beliau pun alaihi salatu wassalam berhijrah, yaitu 13 tahun setelah diangkat menjadi Rasul. Hajar min Makkah ila Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Walam yashabhu illa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa dalil wal khadim fahajara bi amrillah. Wa sahibahu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau hijrah dan tidak ada yang menemani beliau kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian juga penunjuk jalan dan juga wal khadim dan pembantunya. Fahajara, maka beliau pun hijrah dengan perintah Allah. Kan diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menemani beliau. Maka tatkala orang-orang musyrik mendengar keluarnya beliau dari Mekah, akhirnya orang-orang musyrik, yaitu ja'alu liman ja'abihi mi'atai ba'ir. Barang siapa, mengumumkan sayembara ya, barang siapa yang bisa membawa Rasul, ya, beliau ini kembali, ini diberi 200 unta. Waliman ja'abi Abi Bakar mi'atu ba'ir. Barang siapa yang bisa membawa Abu Bakar kembali, maka mendapat imbalan 100 unta. Akhirnya pun orang-orang yatlubuna ar-rajulaini fil jibal. Mereka pun orang-orang semua mencari Abu Bakar dan Rasul dan Abu Bakar ini. Dua orang dicari oleh mereka di gunung-gunung, lembah, di gua, di setiap tempat. Hingga akhirnya mereka pun berdiri di gua, di dalam gua yang di situ Nabi SAW dan Abu Bakar berada di dalamnya. Gua, perhatikan, guanya tentu tidak seperti gua di Indonesia. Kalau gua kita mungkin besar kan. Gua mungkin bisa besar untuk bisa ada pintunya, apa? Maksudnya bisa masuk kelihatan, ini enggak kan? Yaitu di Gua Sur yang bersembunyi di situ tiga malam. Jadi ini begitu kepalanya masuk, kakinya kelihatan. Kakinya kelihatan. Maka seandainya orang-orang yang mencari itu melongoknya ke bawah, nggak ke atas, ya kelihatan. Tapi akhirnya pun Allah yang menjadikan mereka nggak melihat ke bawah. Inilah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hatta yabruda anhum at-talab, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka melihat kepada kedua telapak kakinya saja," gitu kan. Kedua telapak kakinya, orang itu melihat ke bawahnya maksudnya, maka niscaya la absarona, ia akan melihat kita. Karena kita berada di gua yang gua itu berada di bawahnya. Ya, di bawah dia. Sejajar dengan telapak kakinya. Faqala, maka Nabi mengatakan, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Bagaimana prasangka kamu menurut kamu yaitu tentang dua orang yang Allah itu yang ketiganya. Sementara di Al-Qur'anul Karim qala lahu, Nabi mengatakan situ, la tahzan innallaha ma'ana.
Di dalam surah At-Taubah 40. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka fayakunu qala amrayni kilahuma. Nabi berarti mengatakan dua hal ini. Satunya di ayat, satunya di hadis. Yaitu mengatakan ma'adzanuka bisnaini Allahu salisuhuma. Bagaimana menurut kamu tentang dua orang yang Allah itu yang ketiganya. Dan di ayat tadi Allah juga Nabi mengatakan apa? La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih hati. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Faqauluhu ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma yakni hal ahadun yaqdiru alaihima bi udiyatin au ghairi dzalik. Maka perkataan Nabi, bagaimana menurut kamu terhadap tentang dua orang yang Allah itu yang ketiganya? Yani apakah ada seseorang yang mampu untuk menyakiti atau yang lainnya terhadap menimpakan balak kepada keduanya, dua orang ini? Jawabannya adalah tidak ada seorang pun yang mampu. Kenapa? Karena la mani'a lima a'tallah wa la mu'tiya lima mana' wa la mudilla liman a'azza wa la mu'izza liman adzalla. Ini kita yakini. Kan setiap salat kita baca di antaranya apa? La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini artinya apa? La mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan. Jadi kalau menginginkan memberikan sesuatu kepada seseorang, gak akan ada yang bisa menghalangi. Aku gak ingin dia mendapatkan itu. Kalau Allah menghendaki, mesti akan tetap dia dapatkan. Gak akan ada orang yang bisa menghalangi. Wala mutiya lima malakta. Tidak ada yang bisa memberikan apa yang tidak diberikan oleh Allah. Ini mengingatkan kita, dan zikir habis sholat kita baca ini kan. Wala yang fa'un dal jati minkal jatuh, dan tidaklah bermanfaat kejayaan, kekayaan, bawah pangkat bagi seseorang, tidak bisa melindungi seseorang dari azab Allah. Nah ini di sini tidak akan ada seorang pun yang mampu menimpakan gangguan kepada keduanya. Kenapa? Karena Allah itu apapun yang diberikan oleh Allah nggak akan ada yang bisa menghalanginya, dan tidak akan ada yang bisa memberikan apa-apa yang tidak diberikan oleh Allah. Wala mudilla liman azza, tidak ada yang bisa menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Demikian juga tidak ada yang bisa memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah. Ini tauhid. Ini tauhid. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Allah malikal mulki, Allah yang mempunyai kerajaan. Ya Allah, engkau ya Allah pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasha'. Ya kan nyatanya kan demikian. Engkau berikan ya Allah kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', engkau yang mengangkat, memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah kebaikan semuanya. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka di dalam kisah ini terdapat dalil yang menunjukkan kesempurnaan tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu mu'tamidun alaihi wa mufawwidun ilaihi amrahu. Wa hadha huwa syahid min wad'i hadzal hadis fi babil yakin wa tawakkul. Bahwasanya Nabi SAW ini bersandar sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, dan inilah yang menjadi pendalilan, sisi syahid, maksudnya menjadi bukti pendalilan yang digunakan di
hadis ini kenapa di sini diletakkan, dimasukkan di dalam bab ini, yaitu bab yakin dan tawakal. Karena ini menunjukkan tawakalnya, yakni Nabi SAW terhadap atau kepada Allah Ta'ala. Yakinnya Nabi SAW akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa fihi dalilun ala anna kisata nasil angkabuti ghairu sahihah. Fama yujadu fi ba'di tawarikh anna ankabut nasajat ala babil ghor wa nahu nabata fihi syajarah wa annahu kana ala ghasniha, yani apa, hamamah, wa anna musyrikina lama ja'u ila ghor qalu hadza laysa fihi ahad fadil hamama ala ghusni syajarah ala babihi wa di ankabut qad asasat ala babihi. Kullu hadza la sihhata lahu li anna alladhi mana'al musyrikin min ru'yati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi Abi Bakar laisat umurun khisiyan khisiyah takunu lahuma wa li ghairihima bal ya umurun ma'nawiyah wa ayatu min ayatillah azza wa jalla hajabahu absarul musyrikin an ru'yati Rasul alaihi salatu wassalam wa sahibi Abi Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini perhatikan sini. Ini maksudnya beliau sebutkan. Di dalam sini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya kisah adanya sarang laba-laba, jaring laba-laba. Pernah mendengar cerita ini? Jaring laba-laba di pintu gua. Ya kan? Adanya jaring laba-laba itu ada tidak benar. Dan jadi apa yang didapati di sebagian tarikh, ya, sejarah, bahwasanya laba-laba ini membuat jaring laba-laba itu di depan pintu gua. Bahwasanya di situ tumbuh, di situ sebuah pohon, dan di situ ada, yakni apa, di dahannya ada burung merpati. Bahwasanya orang-orang musyrik tatkala datang ke situ, ke gua itu, mereka mengatakan di dalamnya enggak ada seorang pun. Karena di situ ada burung merpati yang yakni apa, Gusti Sajarah di dahan pohon, sebuah pohon di depan pintu gua. Dan ini ada laba-laba yang membuat jaring-jaring. Rumah laba-laba kan, jadi kalau misalnya ada orang kan terkoyak, ini kan enggak, ini kan. Semua itu, saya menyebutkan semua ini tidak benar adanya. Wallahu ta'ala alam. Karena yang menghalangi orang-orang musyrik sehingga orang-orang musyrik tidak bisa melihat Nabi dan juga sahabatnya yaitu Abu Bakar, ini adalah bukanlah suatu perkara yang khisian. Khisi ini maksudnya apa? Yakni yang konkret gitu. Takunu lahuma wa li ghairihima. Bal hiya umurun ma'nawiyah. Akan tapi itu adalah perkara yang maknawiyah. Maknawiyah itu kayak abstrak. Ya, sesuatu enggak tampak. Enggak bisa orang yakni apa? Mungkin enggak terlihat, tapi pokoknya enggak kelihatan. Jadi kalau misalkan ada orang di depan, Anda di depan, seorang di depan orang ini. Kalau Allah menghendaki orang ini tiba-tiba penglihatannya itu enggak melihat ini. Ini sangat mungkin. Sangat bisa. Sangat bisa. Ini. Maka ini merupakan salah satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah menghalangi, menghijab, yaitu menghalangi pandangan, penglihatan orang-orang musyrik dari melihat Rasul alaihi salatu wasallam dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adapun seandainya itu ada perkara yang bisa dilihat mata, telanjang, gitu kan? Dilihat mata. Seperti adanya angkabut
laba-laba yang menganyam yakni sarangnya, rumah laba-laba, atau adanya merpati, adanya pohon. Semua itu adalah perkara-perkara yang bisa disaksikan oleh mata. Maka kullun yaktafi biha an ghairihi. Ya, masing-masing bisa bersembunyi dengannya, yakni dari yang lainnya. Akan tetapi perkaranya ini adalah merupakan salah satu tanda mukjizat di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Fal hasil anna ma yudkaru fi kutubi tarikh fi hadzal la sihatalah bal al haqqu alladzi la syakka fihi anna Allah taala a'ma ayunal musyrikin an ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi radhiyallahu anhu fil ghar wallahu al muwaffiq. Jadi di sini intinya apa yang disebutkan di kitab-kitab tarikh ini adalah tidak benar, kan tapi yang benar adalah yang tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan penglihatan atau mata orang-orang musyrik buta, sehingga masih buta untuk melihat Nabi. Terhalang tidak bisa melihat Nabi. Mungkin melihat yang lain kelihatan, tapi Nabi tidak kelihatan, tidak melihat Nabi. Sallallahu Nabi ada di situ. Dan juga sahabatnya radhiyallahu anhu Abu Bakar yang di dalam gua itu enggak melihat. Wallahu al-muwaffiq. Allah yang Maha memberikan taufik. Dan ini semacam ini mudah saja bagi Allah. Ini menunjukkan kuasa Allah gitu loh. Kuasa Allah. Dan ini menjadikan seseorang semakin tawakalnya kepada Allah semakin kuat dari sini. Misalnya ada orang jahat, musuh dan berdoa kepada Allah. Kalau Allah berkehendak untuk menyelamatkan, bisa saja orang itu tidak melihat. Ya kan? Sangat mungkin yang memberikan penglihatan itu Allah. Dohirnya matanya melek, yang menjadikan mata melek itu juga sebenarnya ya Allah gitu. Kalau tiba-tiba ada sesuatu, sangat mungkin kan? Allah yang menciptakan. Nah ini. Jadi ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya semacam itu. Ya tentunya kita meyakini, jadi meyakini yang demikian, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedah juga pelajaran dari kisah ini juga menunjukkan derajat tingginya derajat Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menemani Rasulullah SAW di dalam hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Demikian juga ini menunjukkan besarnya kasih sayang Abu Bakar radhiyallahu anhu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga besar kekhawatiran Abu Bakar kepada Rasul
kepada Rasul dari musuh. Jadi beliau yang berupaya untuk tadi mendampingi dan melindungi semacam itu. Menunjukkan cintanya Nabi kepada Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara faedah dari sini adalah wujubu siqah billahi azza wa jalla. Wajibnya untuk percaya sepenuhnya kepada Allah azza wa jalla. Dan juga merasa tenang dan tentram dengan yaitu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa inayatihi ba'da badlil juhdi fi ahdil khaita wal hadar. Maksudnya juga dengan perhatian Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah kita lakukan usaha semaksimal mungkin, serahkan kepada Allah. Usaha tetap dijalani, usaha. Tadi kan Nabi masuk ke dalam gua, dengan usahanya. Tapi yang menjadikan hasil diserahkan oleh Allah. Akhirnya yang melindungi tetap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan wali-walinya. Ini pemeliharaan Nabi, perlindungan Nabi kepada mereka dengan memberikan pertolongan. Qala ta'ala inna lanansuru rusulana. Sungguhnya kami benar-benar akan menolong Rasul-Rasul kami waladina amanu, dan juga orang-orang yang beriman fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul asyhad. Ini seorang muslim mukmin ini harus menguatkan ini. Benar-benar tawakalnya dikuatkan kepada Allah dan yakin Allah akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Dan meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menunjukkan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadikan memberikan kenyamanan bagi hati dan jiwa. Demikian juga adalah Rasulullah SAW berada di atas keyakinan yang sempurna, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkannya dan tidak akan menyerahkannya kepada musuhnya. Maka mesti akan bisa hijrah dan hingga kalimat Allah ini tinggi. Demikian juga ini dari pelajaran, barang siapa yang mana surahullah, ya barang siapa yang ditolong oleh Allah, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Barang siapa yang ditolong oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Yang berikutnya, barang siapa yang ingin menambah keteguhan saudaranya, maka hendaklah dia kaitkan, dia tambatkan, artinya ini dengan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini Rasul ketika menenangkan hati Abu Bakar, tadi yakin kalau kita dua orang, Allah yang ketiganya, maka bagaimana? Pendapat engkau? Apakah akan ada yang bisa mencelakakannya? Bahasa semacam itu. Ya, jawabnya tentu tidak ada. Ini meyakinkan. Jadi meredakannya itu dengan apa? Yakinkan dengan pertolongan Allah. Kalau mau bersandar kepada siapa? Hanya dua orang, musuhnya banyak dicari. Sudah yang ketiganya adalah Allah. Dan siapa saja kan, berlaku siapa saja semacam itu. Bolehnya untuk bersembunyi dari orang-orang kafir dan zalim
apabila seorang penyeru, maksudnya yang berdakwah menyeru pada Allah ini khawatir akan dirinya, keselamatan dirinya, dan akan terjadi fitnah terhadap agamanya. Ini boleh, ya, semacam tadi. Kemudian juga wajibnya hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Ketika dia tidak bisa melaksanakan agamanya di situ. Bolehnya juga hijrah dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Demikian juga di antara pelajaran seyogianya, yakni bagi pemimpin qaid di sini untuk tidak, maksudnya menyerahkan dirinya untuk dibunuh, semacam itu. Tanpa buah, tanpa ada buah dari hal itu. Kan tapi hendaknya dia berhati-hati, kita berhati-hati untuk bisa menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Jadi ini menggabungkan apa? Tawakal ini tetap usaha, ya. Tawakal tidak meninggalkan usaha. Usaha maksimal apapun. Kemarin terkait dengan digambarkan ketika bekerja kayak tawakalnya burung. Disuruh bertawakal kayak tawakalnya burung. Usaha iya, hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-9. An Ummul Mukminin Ummu Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah Mahzumiyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udulla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanida sahihah. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih wa hadza lafdzu Abi Dawud. Ini doa keluar rumah. Termasuk bisa dibaca ketika Anda keluar rumah, mau ke masjid atau mau kemana, pokoknya keluar rumah. Di antara doa keluar rumah disebutkan bahwa Nabi SAW apabila keluar dari rumahnya beliau membaca. Hafal doa ini? Pernah baca ini? Biasanya kan hafal. Biasanya kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula la quwata illa billah. Sekarang tambah ini. Jadi sini Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika. Sini an adilla a'udzulla. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari tersesat atau disesatkan. Au azilla au uzalla, berlindung dari terpeleset atau dipelesetkan, tergelincir atau digelincirkan. Au adlima au udlama, berlindung dari berbuat dolim atau didolimi, supaya tidak berbuat dolim atau didolimi. Au ajhala au yujhala aliyya, yaitu dari berlaku bodoh, berbuat jahil atau dijahili. Ini yang dibaca, di antara yang dibaca oleh Nabi SAW ketika keluar rumah. Maka doa ini ya penting, doa ini. Supaya enggak dijahili orang, berbuat jahil atau dijahili. Kadang orang ditipu, dijahili dan macam-macam. Dan ini berdoa, minta perlindungan kepada Allah. Ini hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. At-Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan sahih. Apalah kan? Coba ya. Nah, coba dihafal sekali-kali, dibacalah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an azilla au udalla wa an au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala
au yujhala alayya. Nanti bisa dibaca di doa-doa keluar rumah banyak ya. Kitab ini ada insyaallah. Hadis yang ke-10. Dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man qala yakni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa ukita wa tanaha anhu syaiton." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. Wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Zada Abu Dawud fa yaqulu yakni syaitana li syaitonin akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Ini keutamaan orang baca doa ini, doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca, yakni ketika dia keluar dari rumahnya membaca doa ini, yaitu membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Doa ini sampai sini. Ini kan sering dibaca ya. Maka akan yuqalu lahu, yakni akan dikatakan kepadanya, hudita, engkau telah diberi petunjuk. Wa kufita, dicukupi, wa wukita, engkau dilindungi. Dan setan menyingkir darinya. Setan itu menjauh darinya. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan yang lainnya. Tirmidzi mengatakan hadis hasan dan Abu Dawud menambahkan wa yaqulu, maka yakni setan mengatakan ke setan yang lain, bagaimana? Kaifa, bagaimana denganmu terhadap bagaimana kamu dengan seseorang yang telah diberi petunjuk, wa kufiya, diberi kecukupan dan juga diberi perlindungan. Jadi yang menjadi saya di sini adalah ucapan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, ini ajaran diajarkan oleh Nabi. Makanya doa yang agung. Maka ini kalau bisa ini dihafalkan doa di sini. Ini doa yang besar. Ini mudah-mudahan sekali lagi ini hal-hal yang praktis ya. Ini petunjuk yang langsung bisa dikerjakan dan faedahnya langsung. Maka doa-doa keluar rumah ya kalau bisa dibaca semuanya bagus. Bagus termasuk Allahumma ij'al fi qalbi nurun dan seterusnya. Minimal itu dibaca. Semakin banyak doa yang kita baca yang memang ada ajaran dari Nabi, maka manfaatnya kepada kita. Semakin banyak doa yang kita baca itu, ya manfaatnya kepada yang berdoa kan begitu. Maka ini mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin giat untuk mempelajari termasuk hadis-hadis Nabi. Karena ini menjadi petunjuk dan langsung bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan juga kita nanti bisa ditemukan oleh Allah Ta'ala dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, yakni dalam keadaan sehat, punya iman, sehat walafiat dan sehat dan juga punya keimanan dan keadaan iman yang besar, kemudian diberi tolong oleh Allah untuk bisa melaksanakan amal-amal ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan nanti. Naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.